Mungkin kamu adalah orang yang sering gagal mengikuti Tuhan. Sering kompromi, sering melakukan kesalahan. Padahal Tuhan punya rencana, punya panggilan dalam hidupmu. Kamu tahu kamu punya panggilan dalam hidupmu. Kamu tahu urapan Tuhan menyertai kamu. Tetapi kau masih asik dengan hidupmu. Kamu masih asik, masih kompromi dengan hal yang gak seharusnya. Kamu seringkali jatuh. Kamu seringkali gagal. Urapanmu luar biasa, dahsyat, panggilanmu besar. Tetapi karaktermu masih belum. Dan kamu sering melakukan kesalahan, sering jatuh, sering gagal. Tapi saya mau berkata, itu bukan akhir dalam kehidupan. Hari ini kita mau belajar dari seseorang yang bernama Simson. Simson ini orang yang punya panggilan dari lahir. Tuhan sudah memilih dia jauh sebelumnya. Tuhan memilih Simson bukan karena Simson ini orang yang hebat, orang yang sempurna, orang yang sangat baik, orang yang hidupnya sangat bersih, orang yang taat, orang yang hatinya baik, yang orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. No. Tuhan pilih Simson bukan karena itu semua. Kita tahu hidup Simson seperti apa. Kita tahu karakter Simson seperti apa. Tapi Tuhan tetap memilih Simson. Waktu saya sharing ini banyak gangguan ya. Tiba-tiba ada suara motor yang besar nyaring. Karena saya percaya firman ini adalah suatu hal yang luar biasa buat kita semua. Bahkan buat kamu. Saya lanjut ya. Simson dia punya panggilan dari lahir. Tuhan memilih dia bukan karena dia baik. Gak ada satu hal pun yang menarik dari karakter Simson sehingga Tuhan harus memilih dia. Oh, aku suka karakter Simson ini. No. Tuhan memilih Simson bahkan sebelum Simson melakukan berbagai-bagai kesalahan, berbagai-bagai kegagalan di dalam hidupnya. Siapa bilang Tuhan gak tahu Simson ini akan seperti apa nantinya? Karakternya nanti seperti apa? Siapa bilang Tuhan gak tahu? Saya percaya Tuhan tahu. Tetapi dalam segala kekurangan Simson, Tuhan tetap memilih Simson. Tuhan tetap mau memakai hidup Simson. Tuhan tetap mau mengasihi urapannya kepada Simson. Dia mau memakai orang yang tidak sempurna, bahkan bisa dibilang buruk seperti Simson. Kalau kamu saat ini merasa dirimu buruk, orang-orang gak menganggap kamu, mau jadi apa orang seperti ini? Gak bisa diandalkan, gak bisa diharapkan. Itu pandangan manusia terhadap kamu. Tapi belum tentu Tuhan menganggap kamu seperti itu. Sama seperti Simson, ya. Kalau kalian bos misalnya, kalian pasti nggak pengen punya karyawan yang seperti Simson, yang karakternya seperti itu. Dalam hidupnya Simson banyak melakukan kesalahan. Dia melanggar nazarnya, dia jatuh. Padahal orang Israel ya dilarang menikah, menjalin hubungan dengan perempuan asing. Tetapi Simson, dia tergila-gila dengan Delila, yang adalah perempuan asing. Dia jatuh dalam dosanya bersama Delila itu, gak cuma sekali, tetapi berkali-kali. Dan banyak lagi kegagalan-kegagalan, kesalahan-kesalahan Simson yang lainnya. Dikatakan di Alkitab, Simson itu jatuhnya gak cuma sekali, bukan berarti dia pernah jatuh, tetapi dia jatuhnya bukannya pernah lagi, tapi berkali-kali.
Tapi dikatakan, meskipun seperti itu, Tuhan menyertai Simson dengan urapan dan kuasa Tuhan. Nggak cuma sekali, ya, tapi berkali-kali. Bahkan di saat Simson jatuh berkali-kali, Tuhan tetap menyertai dia dengan urapan dan dengan kuasanya. Ketika dia diikat, dia seperti melepaskan dari jerami atau dari benang, seperti itu ya. Kuasa Tuhan tetap menyertai Simson, meskipun Simson banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan kegagalan. Setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan, kesalahan. Cuma ada orang yang terus-menerus jatuh dalam kesalahan yang sama, yang sedang kompromi, yang senang dengan dosanya, yang senang dengan kegagalannya, yang gak mau berubah. Kabar baiknya, kasih Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh perbuatan kita. Perbuatan baik kita nggak menambah kasih Tuhan dalam hidup kita. Perbuatan buruk, jahat kita, kesalahan kita juga tidak mengurangi kasih Tuhan dalam hidup kita. Karena kasih Tuhan itu sudah sempurna dalam hidup kita. Pengampunan Tuhan selalu terbuka. Kesempatan yang daripada Tuhan selama kita masih hidup di dunia ini masih terus terbuka. Tapi bukan berarti kita bisa mempermainkan Tuhan atau seenaknya dengan Tuhan. Dan kita lihat Simson, ya banyak kegagalan. Hingga akhirnya dia ditangkap, kekuatannya hilang dan dia ditangkap. Tapi meskipun begitu, di akhir hidupnya, di detik-detik akhir hidupnya, dia minta kekuatan dengan Tuhan. Nah, kalian tahu apa? Tuhan menjawab doa Simson. Kuasa Tuhan, urapan itu mengalir lagi dalam hidup Simson. Dan itulah kekuatan terbesar Simson, di mana dia membunuh banyak sekali orang Filistin pada waktu itu. Panggilan Simson tergenapi pada akhirnya di ujung-ujung hidup Simson. Bagaimanapun juga, meskipun Simson ini banyak gagal, banyak jatuh, banyak melakukan kesalahan, ujung-ujungnya panggilan Simson itu tergenapi juga. Apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidupmu pasti akan tergenapi. Bahkan orang seperti Simson pun pada akhirnya panggilan hidupnya tergenapi. Karena Tuhan sudah memilih dia dalam ketidaksempurnaannya. Terus apakah kita bisa seenaknya hidup ya, meskipun Tuhan sudah tahu nih panggilan dalam hidupku pasti tergenapi, terus kita harus melakukan kesalahan terus-menerus, kita sengaja membuat diri kita jatuh, kita sengaja melakukan kesalahan-kesalahan terus-menerus karena kita berpikir sama seperti Simson, pada akhirnya panggilan kita akan tergenapi juga. Apakah artinya seperti itu? Ya tentu kita semua tidak mau ya, seperti Simson. Bisa sih seperti itu, tapi apa kamu mau seperti Simson? Dia ditangkap, matanya dibikin buta, dia dijadikan pelawak. Apa kalian mau seperti itu? Panggilan Tuhan dalam hidup kita pasti akan tergenapi. Tapi dalam hidup ini ada yang namanya hukum tabur tuai. Di kitab Kejadian dikatakan, selama bumi ini masih ada, tidak akan berhenti yang namanya menabur dan menuai. Hukum tabur tuai itu akan selalu ada. Kamu menabur yang buruk, kamu akan menuai yang buruk. Jadi meskipun Simson pada akhirnya menyelesaikan panggilannya, bukan berarti kita mau seperti Simson juga ya. Enggak kan? Bukan berarti kita mau seperti dia juga, mata dicungkil, harus mengalami berbagai penderitaan yang seharusnya tidak perlu. Itulah yang namanya decision. Tuhan memilih kita. Tuhan punya panggilan dalam hidup kita. Tapi biarlah kita bergerak mengikuti panggilan dan jalur Tuhan. Supaya kita nggak harus mengalami seperti yang dialami Simson. Dari Simson ini kita belajar bahwa itulah yang namanya kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan dalam hidup Simson, bahkan dalam hidup kita. Dari kisah Simson kita belajar tentang kasih karunia Tuhan. Di mana yang namanya kasih karunia itu
datang dalam hidup kita, itu nggak tunggu hidup kita benar dulu, nggak tunggu kita baik dulu, nggak tunggu hidup kita benar-benar bersih dulu. Bahkan di saat kita masih berdosa, banyak kekurangan, banyak kesalahan, kasih karunia Tuhan itu bisa datang dalam hidup kita. Jadi kasih karunia Tuhan itu nggak tunggu kita baik dulu. Kasih karunia Tuhan itu nggak nunggu kita bertobat dulu. Tapi gara-gara kasih karunia Tuhan, kita bisa bertobat. Nah, dari hidup Simpson ini kita banyak belajar ya, betapa kasih karunia Tuhan itu begitu besar dalam hidup kita. Kita sama-sama belajar untuk nggak menyalahgunakan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dan saya baru aja ya, Desember 2024 kemarin, saya dapat panggilan baru dari Tuhan, yaitu untuk sharing pesan firman Tuhan di YouTube melalui nubuatan seorang hamba Tuhan. Saya orang yang percaya pada karunia profetik, karunia nubuatan. Saya percaya dengan itu, dan hamba Tuhan ini saya lihat benar-benar ya, dan terbukti, dan saya mau melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Panggilan lain yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Saya mau mengerjakan itu karena saya tahu kalau saya khotbah, saya sharing firman Tuhan, onsite, kalau saya meninggal, saya nggak bisa sharing lagi firman Tuhan. Kalau saya tiba-tiba dipanggil Tuhan, saya nggak bisa sharing firman Tuhan lagi. Tetapi dengan saya sharing firman Tuhan di YouTube, di media sosial, meskipun suatu saat nanti saya dipanggil Tuhan, video-video ini tetap bisa khotbah, tetap bisa menyampaikan pesan firman Tuhan kepada orang-orang. Dan saya sendiri juga bisa nonton lagi video-video supaya bisa menguatkan saya pribadi. Dan saya mau taat dengan Tuhan, dengan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup saya. Jadi channel ini adalah channel yang diurapi, channel Andrew Thomas TV. Ini adalah project Tuhan sendiri. Karena saya bersyukur Tuhan mau pakai bibir, lidah, mulut saya, mau pakai saya untuk menyampaikan pesan firman Tuhan di YouTube. Meskipun saya sendiri banyak kekurangan, tapi saya mau melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup saya. Saya juga masih terus belajar, dan mohon dukungan, doa rekan-rekan, Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman semua, adik-adik semua, kakak-kakak semua, untuk mendoakan saya juga, dan bisa dukung juga project Tuhan ini dengan like, share, dan subscribe. Dan kalau kalian terberkati, boleh tulis di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati.